Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kula hormati seluruh majelis taklim Kubasama, Masjid Kubasama ingkang kula hormati, para kiai, para pengurus takmir, sedaya ingkang boten kula saged sebat setunggal sepindah mula sesarengan tansah muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun kakak paringan nikmatan dumateng kula lan panjenengan sami saengga ejing menika saged kembal masjid niki kanthi kawontenan boten kirang satunggal menapa. Salawat dan salam tansah kunjuk umat dan junjungan kita Nabi Muhammad ingkang kita anggap sapa beliau mangke amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kehormatan dumateng kula rikala kula dipun undang supados hadir wonten majelis niki. Mungkin majelis ini tansah kalis sambikala tetep dihaken saking napa nika Covid-19. Amargi menapa Bapak Ibu kita pangertosi sangat bilih Covid-19 menika sampun mutasi lantas mutasi menika pekerjaanipun virus. Terus virus menika dipun takdiraken ingkang Maha Kuwasa bilih menawi boten mutasi menika sanes virus gitu. Jadi pekerjaannya memang mutasi. Ingkang muatosi menika mutasinipun sakmenika sampun berbahaya sangat. Kados wonten sakmenika ing wonten varian ingkang enggal saking India, saking Inggris kaliyan saking Afrika Selatan. Amargi menapa sakmenika ingkang dipun kuwatosaken saking India, amargi India menika pleno. Rikala semanten India dipun wastani negari ingkang paling sukses nangani Covid. Pendudukipun 1,2 miliar India menika. Ingkang dipun vaksin 120 juta. Jumlah yang paling banyak seluruh dunia yang sudah divaksin. Oleh sebab itu kemudian menurun ketika pemerintah kemudian mengendorkan sedikit, kemudian acara keagamaan di India sana dibebaskan, pemilu diadakan, saat menika terjadi gelombang. Istilahnya tsunami Covid-19 varian baru saking India. Ngantos rumah sakit kewalahan sedinten ingkang terkonfirmasi 350.000 orang ingkang korbanipun ngantos wonten pinggir-pinggir atusan. Nah menika ingkang dipun kuwatosaken kaliyan pemerintah amargi menapa Bapak Ibu kita natos merangkulani rikala libur Natal, Natal dan tahun baru kalau ini Desember, Januari, mereka luar biasa lonjakannya sampai rumah sakit Magetan Saidiman itu hampir 100%. Surabaya sudah penuh, tidak bisa menampung, Jakarta tidak bisa menampung dan seterusnya. Dan itu jangan sampai terjadi di kita di Indonesia. Oleh sebab itulah kemudian pemerintah dengan terpaksa tahun menika melarang untuk mudik. Terus menapa pahami kebijakan pemerintah menika setunggal namung kepengin nyelametaken masyarakat kita. Betul wonten sanes. Amargi pengalaman sampun kakang bilih 4 kali libur wonten Indonesia ini menyebabkan lonjakan ingkang luar biasa. Pertama, libur Idul Fitri tahun 2020. Kedua, tanggal 17
Agustus libur. Ketika bulan September kemudian yang keempat Natal dan tahun baru. Oleh sebab itulah kemudian diharapkan untuk tahun ini tidak mudik. Kemudian kita juga menyiapkan, yang kita siapkan adalah PMI, Tenaga Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia menikah wonten magetan 3.302. Wonten Taiwan, wonten Hong Kong, wonten Korea, wonten Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan sanesipun. Ngantos Papua Nugini mau wonten kali memilih acara tanggal. Tahun ini kok kontrak pun habis, jumlahipun 750 gangsa dengan bagi langsung. Nah, saat menika diterima dengan prokes, tapi dari saking negerinya, negara asalnya, di mana bekerja, diberi tes swab, kalau sudah negatif boleh pulang sampai di Juanda, dites lagi negatif, diisolasi 2 hari di sana, lajeng wonten magetan diberi isolasi malih 3 hari baru di swab lagi kalau negatif, kemudian boleh pulang tapi melakukan isolasi di rumah masing-masing. Semua itu demi jangan sampai jangan sampai virus ini masuk di Indonesia. Kemudian perlu saya sampaikan di Jawa Timur sudah ada, menurut catatan itu virus India sudah masuk di Jakarta sudah 2, di Jawa Timur kalau tidak salah sudah ada 1. Nah inilah yang harus menjadi catatan bahwa virus ini ada. Jangan sampai kemudian memang nggak kelihatan, jadi memang virusnya nggak kelihatan, kelihatannya dari alat untuk mendeteksi. Korbannya sudah banyak sekali. Dan virus ini sudah pernah terjadi tahun 1918 di kantor Pastani flu Spanyol. Kalau dulu maos buku istilahnya pun sejarah flu Spanyol, disertasi pun dokter Prianto Indonesia masih muda dari Melbourne University, itu menceritakan bagaimana kemudian pada waktu itu sibuknya luar biasa, teknologi belum berkembang seperti ini, teknik kesehatan belum berkembang seperti ini, kemudian dilanda yang namanya flu Spanyol. Korbannya sampai banyak sekali korbannya, sampai ada seorang dokter itu di Geger sana, Madiun. Dr. Sumarsono itu seorang dokter yang sekolah di zaman Belanda, Jepang, lajeng merdeka lebih lulus. Masuk waktu zaman Belanda di Stovia, kemudian diteruskan zaman Jepang, terus lulus setelah Indonesia merdeka. Ya, Bapak Ipun Niko Dono wonten Keran, Dono wonten Niko pernah menceritakan dalam bukunya bahwa pada waktu itu bapaknya sampai kebingungan. Masyarakatnya sakit, banyak yang meninggal, sampai kemudian memakamkannya itu kemudian harus tertunda-tunda karena semuanya sakit. Jadi di Madiun, dan saya yakin di Magetan juga pada waktu itu kena. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, jangan sampai juga kemudian setelah penjenengan atau saudaranya atau tetangganya, mudah-mudahan tidak kena, kalau seandainya kemudian sakit dirawat di Saidiman, di Dr. Saidiman, kalau kemudian dinyatakan COVID atau panas kemudian menunggu hasilnya, kemudian jangan percaya kalau rumah sakit Saidiman itu meng-COVID-kan pasien. Mboten sah percados menika saestu mboten wonten untungipun. Dan itu kalau itu sampai ketemu dan katanya perawatnya dapat 22 juta apa. Ya mboten leres. Saya sedih kalau ada yang masih percaya seperti itu. Perawat dokter itu berjibaku setiap hari harus pakai APD lengkap untuk merawat.
masih dicurigai seperti itu sedih rasanya dalam itu. Ya. Jadi jangan sampai percaya, ya, jangan sampai percaya masyarakat saya kalau ada isu-isu seperti itu. Kenapa kasihan? Masa akan para Putrawaya menjadikan ikan campur berjibaku untuk menyelamatkan, kemudian masih ada suara-suara seperti itu. Arab Saudi saja sampai sekarang menerapkan prokes ketika sembahyang di Masjidil Haram. Oleh sebab itu sebagai umat Islam kita harus ingat ingat ayat yang pertama, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi masyarakat kaum muslim itu diwajibkan kita untuk membaca, jangan hanya percaya sama omongan baca, cari, dan cari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Jadi hadis Ibnu Najjar niko yang diriwayatkan beliau menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi masyarakat Muslim untuk menuntut ilmu. Jadi jangan terlalu percaya orang yang senang membaca apapun, itu jalan menuju surga. Salah satu hadis diriwayatkan. Oleh sebab itu wajib bagi kita, wajib bagi umat Islam itu cerdas, wajib bagi umat Islam itu pandai. Karena apa? Kewajiban untuk menuntut ilmu. Tuntut ilmu mulai dari sampai dari ayunan sampai dan atas penuh. Jadilah kita sampai kapanpun supaya menuntut ilmu. Oleh sebab itu sarana majelis taklim ini seperti ini adalah menebarkan ilmu. Ada orang ahli mengatakan begini, ada dan sarjana yang mengatakan begini: apabila ada dua orang masing-masing membawa sebuah apel, apabila ada dua orang masing-masing membawa sebuah apel, terus tiang kali setunggal minta apel, setunggal minta apel setunggal. Menawi dipun tukaraken, dipun ijolaken, pikantuk apel ini. Setunggal kan tetap, satu bawa apel, satu bayar apel. Ayo tukar, ayo ijol-ijolan. Dapat berapa? Dapat 100. Tapi apabila ada dua orang atau lebih, masing-masing membawa pengetahuan, membawa ilmu, membawa pengalaman, kalau ditukarkan pikantuk ini. Gitu. Oleh sebab itu majelis-majelis seperti ini harus ditumbuhkan supaya meluruskan cara berpikir sesat, meluruskan cara berpikir yang salah. Jadi betapa mulianya kita semua, betapa mulianya majelis taklim. Selalu setiap hari menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu pengetahuan. Inilah yang harus menjadi catatan kita bersama. Malah Kanjeng Nabi dawuh pilih, kalau seorang menuntut ilmu itu, dilindungi oleh Allah. Mulai dari berangkat sampai pulang. Ini yang harus menjadi catatan. Umat Islam harus menjadi umat yang betul-betul di depan. Oleh sebab itulah saya sebagai Bupati minangka Bupati Magetan rinten dalu tansah mikir mawon Magetan itu supaya maju, supaya di depan, supaya tidak ketinggalan, dan dalam segala hal bisa membanggakan masyarakatnya. Dan nyuwun duka ingkang kathah. Dalam niku dados bupati kirang beruntung bahasa Indonesia. Kirang beruntung. Jadi kirang beruntungnya itu ketika saya dilantik tanggal 24 September, APBD sudah disahkan oleh DPRD yang dulu. Tinggal menjalankan, tinggal modifikasi.
Kemudian kami menyusul tahun 2009 untuk tahun 2020. Pas menggebu-gebu harus begini, harus ini, nanti akan gini-gini. Kena COVID. Anggarannya semuanya untuk COVID. Ya, anggaran APBD semua untuk COVID. Ya, terus anggaran untuk COVID itu tahun 2020. Ini kan menawi kadung ngaspal bersama Magetan ini. Kok pilih sepaling pun habis kan? Ya, 2 tahun 2022 itu mestinya selesai program saya. Tapi ya namanya ujian, ya pasti ada hikmahnya. Tahun 2021 masih juga kena COVID. Yang mudah-mudahan nanti 22 sudah mulai longgar, ya, mulai longgar, kita bisa fokus untuk memperbaiki ya sarana-prasarana yang ada di Magetan ini supaya baik. Rumah sakitnya juga semakin baik. Ya, jadi rumah sakit saya di mana itu kabupaten yang punya PCR 3 itu hanya Magetan mungkin. Ya, kabupaten lah ya, jangan Surabaya, jangan dibandingkan Surabaya, ya, Surabaya, Malang, kota besar. Tapi sebagai sebuah kabupaten yang kecil, kita ini PCR-nya aja ada 3. Ya, ada Iswahyudi, ada Saidi Malunya sendiri. Kita punya mobile PCR. Kita punya ruang operasi khusus COVID. Ya, satu-satunya yang ada di SK Sinar Maju, kecuali Sudono, Sudahnya punyanya provinsi. Kita punya. Ya, saya bilang buat ya ini untuk masyarakat kita, sehingga kalau melahirkan operasi tidak perlu jauh-jauh, supaya tetap di Magetan, supaya masyarakat kita terlayani dengan baik. Ya, sudah berjalan, sudah operasi, sudah beroperasi, seterusnya. Kita kalau ada memeriksa COVID juga cepat dan seterusnya. Ya, jadi sehari, kalau dulu 2 minggu baru sampai. Dan saya menyampaikan kepada seluruh satgas, wis pokoknya lapor nopo ini. Nek sing kena 10 ya laporno 10. Nek sing kena 100 ya laporno 100, enggak usah ditutup-tutupi. Enggak usah. Padahal biar masyarakat kita juga memahami, bukan sadar. Nah, sejak awal juga yang kata Magetan ini adalah kabupaten yang pertama kena COVID bersama dengan Malang dan Surabaya. Magetan ini. Ya. Tapi sejak awal saya punya keyakinan, kagungan keyakinan ini, saya tidak boleh hanya fokus pada penanganan kesehatan. Saya juga harus memikirkan ekonomi rakyat saya. Oleh sebab itu, kalau lainnya pada PSBB dan sebagainya diketat, kalau buatan sejak dulu, saya ingin supaya ekonomi Magetan tidak terlalu terpuruk, tidak terlalu dalam. Ya, ini supaya dimengerti juga. Pernah ya nyontoh yang kata, saya juga setelah begini jadi catatan kita bersama. Ketika pedagang Magetan niko badhe sadya wonten tanggung sebelah, kabupaten sebelah dilarang wonten idare pun tak bupati gitu ya. Terus saya, ya kan, kita pernah kan, ya, terus saya juga diprotes sama pedagang. Sampai-sampai aparat-aparat saya bilang, Pak, dibalas Pak, pedagang sana jangan boleh masuk Magetan. Kok kayak bocah cilik? Kok kayak bocah cilik? Enggak boleh begitu. Ya, enggak boleh begitu. Kita bernegara pemerintahan itu ya harus seiring sejalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seterusnya. Bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Nggak akan mungkin, nggak bisa, ya nggak bisa. Saling membutuhkan, ya. Apa itu tempat lain memerlukan orang Magetan yang mensuplai sayur-mayur dan sebagainya. Magetan juga memerlukan, ya, saudara kita dari tempat lain. Nggak mungkin kita akan hidup sendirian, itu tidak mungkin. Oleh sebab itulah alhamdulillah kita di Magetan ini tahun 2020 kontraksi ekonomi menurut catatan statistik bahwa kontraksi ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu dalam. Magetan
4 kabupaten di Jawa Timur termasuk kabupaten yang paling rendah minusnya. Jadi lainnya minus 6, minus 7, ada yang minus 7, maka kita hanya 1,6. Meskipun bahwa kalaupun kemudian ekonomi mandek itu nggak terlalu 6,6 jadi nggak terlalu 6,6. Itulah keyakinan kami selaku bupati. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya sering membaca bahwa penanganan virus itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Kenapa? Karena kita ini besok sampai besok akan hidup berdampingan dengan virus ini, virus COVID-19 ini. Ya, kita ini akan terus berdampingan. Caranya gimana? Caranya kita menerapkan protokol kesehatan atau tata kehidupan baru. Sekarang, ya ini untuk kalau sekarang wonten masjid ada jarak, harus pakai masker. Itulah tatanan kehidupan baru. Ya. Apakah itu bisa mencegah? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena saya pernah mengalami sendiri contoh ya. Saya terpaksa cerita. Ini istri saya. Maaf ya, tak cerita, bapak cerita. Ya. Mohon maaf saya kalau manggil istri saya adik supaya tetap muda gitu. Nampak itu ibu dalamnya tasnya juga pada Mas Rati. Yoswani pun sampun pun dosa tiga karena menasihat. Satu saat karena COVID masuk di Indonesia, cara mencintai saya dengan ibu saya kalau nggak pernah pulang walaupun di Mas Rati. Paling 3 bulan sekali saya pulang. Itu pun saya mengambil jarak. Ibu saya di kamar, saya dari jauh dari pintu. Saya tetap pakai masker. Dan saya tidak pernah menyentuh ibu saya. Ya, saya tidak pernah menyentuh ibu saya. Suatu saat hari raya ke Natal kemarin, Natal tahun baru, kemudian adik saya yang dari Surabaya itu pulang. Mungkin tidak menerapkan prokes, ya. Kemudian setelah balik ke saya nggak tahu kalau adik saya pulang, belum benar-benar. Setelah adik saya pulang ke Surabaya, di sana kemudian panas, dites ternyata positif. Ibu saya juga panas, muntah-muntah. Kalimat yang kemudian yang menjadikan saya sama istri kemudian pulang itu karena adik saya yang di rumah itu bilang begini, telepon, Mas ibu berat, merokok, muntah-muntah terus, ibu kangen masuk. Nek duduk di kamar Mas Tok, saya sebagai anak gitu ya. Terus saya akhirnya bilang sama istri, Cik, ayo mulai deh, memang pengendang ibu. Betul saya pulang. Setelah saya pulang sampai rumah saya hanya sampai. Gerak apa Bu? Saya dari pintu saya. Muntah-muntah. Betul rumah sakit gitu. Yo. Terus saya ke belakang, ibunya anak-anak karena ngambil barang-barang di mobil. Kemudian masuk. Setelah pulang istri saya kemudian cerita, Mas, aku mau mijeti ibu. Ibu terus bisa duduk. Terus mungkin karena buktinya sama mertua terus mijeti itu tadi gitu ya. Terus habis itu ibunya anak langsung ke Jakarta jemput anak saya yang pulang dari Amerika. Hamil 7 bulan ingin melahirkan dekat ibunya. Sampai di Jakarta, ibunya anak-anak 4 hari kemudian panas. Nah, karena ibunya anak-anak merasa bahwa ibu saya kemudian sakit, merasa kemudian melakukan prokes di sana, tinggal di apartemen di anak saya yang terakhir yang paling kecil di apartemen di Jakarta sana, kemudian tetap menerapkan prokes. Kemudian saya nyusul istri. Kemudian anak saya setelah melakukan isolasi di hotel 5 hari, kemudian saya ajak pulang ibunya anak. Malam hari sebelum saya jemput, saya bilang sama ibunya anak, Dek, bapak tak tidur di hotel ya.
Saya sengaja misah karena ibunya anak sudah panas. Ya mas, gitu. Ya sudah, akhirnya saya tidur di hotel sama anak saya yang dari Amerika itu. Di paginya saya pulang, tapi tetap menerapkan prokes. Sampai di mobil, naik mobil berempat, saya sopir, saya di depan, ibunya anak-anak, kemudian anak saya. Tapi tetap menerapkan prokes. Ibunya anak sama sekali selama dari Jakarta nggak pernah ngomong kecuali waktu istirahat. Ya. Tetap pakai masker. Sampai di rumah, kemudian sudah malam jam 10, besok paginya di swab, langsung positif. Ya, masuk, kemudian langsung masuk rumah sakit. Saya bilang, dah di rumah sakit saja. Biar Bapak tetap di Magetan, karena Bapak sebagai bupati harus tanggung jawab dekat dengan masyarakat. Ya, awakmu harus tetap dirawat di Magetan. Kemudian ibu saya sudah masuk duluan. Ibu saya sudah masuk duluan. Kemudian saya kemudian di swab negatif. Swab kedua besoknya negatif. Artinya apa? Ketika kita menerapkan betul-betul protokol kesehatan, kita ini terhindar, bisa mencegah. Ketika kita pakai masker ini 95% kita ini bisa tercegah dari tapi jenengan gali setelah pakai masker kan jenengan nggak pernah kena flu sekarang, gitu? Iya. Ayo dulu udah beli prak kena flu. Ya, sekarang setelah sering cuci tangan, pakai masker, jenengan pasti. Saya kira obat flu rada gak payu soalnya semua pakai prokes, ya kan begitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini yang harus saya sampaikan pada penjenengan. Yang kedua juga saya sampaikan, gimana supaya Magetan ini maju di bidang pendidikan. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah supaya umat Islam ini maju ke depan, masyarakat Magetan ini juga maju. Karena apa? Ada seorang ahli menyatakan ini, orang bodoh itu akan tetap miskin dan orang miskin itu akan tetap bodoh. Karena apa? Karena tidak bisa sekolah. Tapi dengan kalian, kita harus belajar dari Jogja. Jogja itu pimpinannya punya visi yang sangat luar biasa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, itu seorang raja, kemudian sekolahnya di Leiden pada waktu itu di zaman Belanda. Kemudian pulang, ya diminta pulang oleh ayahnya karena merasa umurnya tidak panjang, kemudian jadi raja. Waktu merdeka, kemudian apa yang dilakukan beliau? Jogja di bawah NKRI. Kalau seandainya mau berdiri kan punya wilayah beliau, tapi tidak. Ketika agresi pertama masuk, beliau menyatakan ibu kota pindahnya Yogyakarta. Ya, kan gitu. Itu sejarah ya, sejarah yang bisa kita catat dan kita tiru yang baik. Kemudian ketika kedaulatan mulai diberikan oleh Belanda, di pengakuan diberikan oleh Belanda maksud saya, kemudian apa yang terjadi? Beliau memikir Jogja kalau ditinggal tidak jadi ibu kota itu di Pespinan sepi. Apa yang dilakukan? Mendirikan Universitas Negeri Gajah Mada, Universitas negeri pertama di Indonesia. Akhirnya orang seluruh Indonesia datang belajar di Jogja. Kampusnya yang dipakai apa? Keraton dipakai. Keraton itu dipakai untuk kampus itu. Tanahnya Sultan dikasihkan untuk kampus IKIP, untuk kampus UGM, kampus apa saja di negeri itu tanahnya Sultan. Karena Sultan percaya bahwa kalau ingin memakmurkan rakyat itu salah satunya adalah dengan cara pendidikan. Apa yang terjadi sekarang ini? Indeks pembangunan manusia di Indonesia paling tinggi Jogja. Paling tinggi Jogja. Rakyatnya bisa menikmati seperti ini. Bayangkan ya, tiang Yogyakarta niko orang miskin, tiang boten gada. Nek pengen sekolah, gampil, bondo sepeda buat saged kuliah. Pokoknya duitnya. Pertanyaannya kemudian, orang Magetan bisa, orang miskin kuliah?
Wis gone ado, nggih, harus ke Surabaya, harus kemana, harus ini dan seterusnya. Itu yang menjadi pikiran saya. Ya, kita harus belajar dari Jogja itu. Itulah visi kalau pimpinan punya ada anunya ke depan. Ya, saya ke depan. Oleh sebab itulah, ya, ketika saya ke Jalan Sawu ngobrol sama Ketua Asosiasi Mas Eko, Pak Bupati, apa Mas Eko? Di sini ini kan industri kulit. Setiap satu orang mundur dari pengusaha kulit, satu masuk, anak muda masuk jadi industri kulit, satu mundur, satu pensiun, jadi nggak pernah bertambah, Pak. Oh iya, mikir saya. Akhirnya saya ke Jakarta, ketemu teman-teman di Perindustrian. Magetan itu industri kulit, waktu dibuka sekolah kulit saya. Akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan, kemudian tahun ini mulai Januari kemarin sudah dibuka diploma 1 atau diploma 1 kulit dari Kementerian Perindustrian. Jadi negeri tidak bayar sama sekali, gratis, ya, gratis. Sudah mahasiswanya 36 nanti saya tawarkan kepada Kementerian Perindustrian bangunan kampus, perlu buka diploma 3, diploma 4. Silakan, tanahnya tak kasih, ya. Tanahnya udah banyak, daripada nganggur gitu buat aja kampus. Kan sama-sama pemerintahnya, kecuali kalau saya jual, kecuali saya berikan kepada swasta. Ini sama-sama negara, kan sama dengan masuk keluar kantong kiri, masuk kantong kanan, kan gitu. Namanya pemerintah itu mulai dari pusat sampai di, tidak boleh kita itu. Kita harus belajar dari Sultan. Yes, kita harus belajar dari Sultan supaya dan Magetan ini menjadi daya tarik luar biasa. Seperti Jogja waktu itu. Kenapa pilih di Jogja? Kotanya tenang, murah, nyaman. Luwih murah nek Magetan sebuah sapi cerong ewu. Kan? Nah, ya, itu daya tarik yang luar biasa. Dampaknya luar biasa. Pendidikan itu ada kos-kosan nanti. Ada warung, ya itu. Orang Jogja itu banyak anaknya kemudian dikawin sama orang luar Jawa, gitu ya kan. Ya karena apa? Saya pernah ya punya dosen namanya Profesor Hans Daeng. Profesor Hans Daeng itu Prianto saking Flores. Maaf, ini bukan anu ya, tapi saya menceritakan pada beliau. Orang Jawa itu di Indonesia itu orang yang paling mudah. Toleransinya tinggi katanya Profesor Hansen. Oleh sebab itu sejak awal saya mau kuliah di Jogja, cita-cita saya hanya satu. Selain jadi sarjana, saya ingin menyunting putri Jogja katanya. Kenapa? Karena kalau kawin di Flores sana katanya beliau, itu maharnya mahal sekali, gaji gajah. Iya, coba kalau nggak percaya berikan habis informasi saya ini. Gajah wis gak hormat, tapi kalau itu maharnya gaji gajah itu terhormat sekali, sangat terhormat. Dan diutang kalau nggak bisa bayar. Sampai kemudian tua ada yang kasusnya ada yang nggak bisa bayar, gitu ya. Tapi kalau di Jawa enggak katanya Prof. Di Jawa itu kalau kita sudah senang podo senang, ter podo iremi, gitu ya, sir podo senengi. Katanya beliau, orang Jawa itu tidak perlu misalkan harus ada mahar sampai gaji gajah yang sangat mahal, ratusan juta. Katanya beliau, orang Jawa itu kalau saya kawin dengan orang Jawa, modalnya cukup aku tresno kowe ya. Katanya beliau ya, Jadi alhamdulillah beliau kemudian punya istri orang Jogja sana, ya guru besar, karena punya cita-cita itu. Nah, kembali kepada tadi ya, orang seluruh Indonesia pada berdatangan di Jogja. Kemudian ya, sekolah masyarakatnya kemudian ada yang jatuh ke warung, ada yang cucian. Sekarang ini IPM-nya seperti saya katakan tadi menjadi indeks pembangunan manusia paling tinggi di Indonesia.
belajar dari situlah. Kemudian kami berjuang supaya di Magetan itu selain kampus perawatan, ada teknik lingkungan. Insya Allah tahun ini kita kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya. Tahun ini akan dibuka program S1 Universitas Negeri Surabaya. Nanti tempatnya di SMA PGRI Mauswati. Nanti jurusannya pendidikan olahraga, pendidikan guru SD dan MIPA. Ya, sementara 3 ini. Nanti selama programnya 5 tahun nanti akan 36 jurusan yang ada di Magetan. Coba bayangkan nanti kalau ada 3.000 mahasiswa, kalau kirimannya sebulan itu berapa ya mahasiswa itu? Ya kalau 1,5 juta atau 1 juta itu sudah 3 miliar, 4 miliar kan uang berputar setiap bulan. Ya kan? Itu kan bisa menghidupi, ya, menghidupi itu banyak dan mempermudah masyarakat Magetan untuk akses mendapatkan pendidikan. Itu tadi. Itulah harapan-harapan apa yang kami lakukan, dan nanti insya Allah nanti akan kita kerjasama, kemudian kita menyediakan tanah, mereka akan bangun, terus membangun kampusnya, sehingga nanti mudah-mudahan kampus negeri itu ada di Magetan, sehingga suatu saat Magetan ini menjadi kota pelajar gitu ya. Jadi tidak kita yang keluar. Nyuntuk kok Magetan itu seandainya negara itu divisit. Divisitnya gini. Coba penjaringan saya satu saat tak datang ke Jalan Alun, ya. Kalau habis satu saat saya tarawih di Masjid Agung gitu, saya habis tarawih pasti ke alun-alun ambil di sampah gitu ya, ketemu orang anak-anak gitu, Pak minta foto Pak, gitu. Ayo gitu ya, terus foto siapa dina ya. Pak dalam Magetan ini, oh ya sekolah di mana? Saya SMA di Solo. Masa SMA aja sudah di Solo. Kenapa? Ya, SMA sudah di Solo, kemudian perguruan tingginya harus di luar. Akhirnya uangnya masyarakat Magetan itu keluar terus. Yang makmur orang lain, kita. Ya, bukan kita. Nah, gitu. Di situ ada perguruan tinggi di situ. Kemudian ada dinamika, baik itu dinamika pemikiran, dinamika ilmu, dinamika ekonomi, pasti itu. Kita harus belajar dari Malang, kita belajar dari Jember, belajar dari Solo ketika Universitas Negeri Surakarta didirikan oleh Pak Harto. Dulu sepi Solo, kan gitu. Ya. Kemudian juga, apakah kemudian kalau ada universitas negeri itu universitas swasta nanti tidak? Menurut catatan saya, justru kalau ada universitas negeri, swastanya tumbuh besar. Contoh, Universitas Muhammadiyah Surakarta itu besar karena Universitas Negeri Surakarta besar. Universitas Muhammadiyah Malang itu menjadi besar karena Universitas Brawijaya besar. Selalu gitu. Coba kalau kita lihat daerah kita di daerah Madiun ini, karena tidak ada universitas negerinya, ya sejak dulu begini-begini aja, gitu. Nah itulah yang harus jadi pikiran-pikiran kita. Harus jadi. Kalau misalkan ya, mohon maaf ya, kalau Pemda itu misalkan kerjasama dengan universitas negeri didirikan universitas. Selain kita itu kan bukan diberikan orang lain, sama-sama negerinya dan sama-sama negara, ya kan? Ini kan punyanya negara. Yang kedua, wong lemah apa ya digolongo, kan wis niku ora iso digolongo, ya tetep nih. Iya kan? Kampusnya tidak akan pergi. Yang mendapat manfaat adalah kita semua. Inilah pikiran-pikiran kami kepada seluruh jamaah majelis taklim di Masjid Tubasono ini. Pikiran-pikiran kami itulah di tengah pandemi ini, mari kita tetap berkarya, mari kita tetap
berjuang, memberi manfaat dimanapun kita berada. Dawuh Kanjeng Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang selalu memberi manfaat pada orang lain. Itu yang harus menjadi catatan. Agama kita ini mengajarkan budi adab yang sangat luar biasa kalau kita bisa menindak langsung. Menjadi betul-betul manusia-manusia yang berbudi luhur, ya, yang selamat di dunia maupun di akhirat. Kan gitu. Bekerjalah keras seolah-olah kamu hidup terus itu tidak pernah ya. Tapi beribadahlah seolah-olah kamu besok akan mati. Itu artinya bahwa kita harus seimbang antara di dunia memikirkan dunia juga memikirkan kelak ketika kita mati. Nah, oleh sebab itulah ini harus menjadi catatan masyarakat Islam. Masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam ini harus tidak boleh ketinggalan dari orang lain. Dan saya terakhir yang perlu saya sampaikan, beruntunglah kita semua di mana-mana, saya selalu mengingatkan, beruntunglah kita semua hidup menjadi warga Indonesia. Panjenengan bisa bermimpi, putra wayah panjenengan bisa bermimpi menjadi apa saja. Iya kan? Di Indonesia ini orang bisa bermimpi jadi apa saja. Mau jadi gubernur, baik itu wanita maupun pria, boleh. Mau jadi bupati, boleh. Di Jawa Timur itu banyak bupati wali kota perempuan. Gubernur kita juga perempuan. Jadi boleh. Ya, boleh jadi apa saja. Mau jadi dokter, boleh. Jadi pengacara, boleh. Jadi duta besar boleh, mau jadi menteri boleh, menterinya perempuan juga banyak, malah menteri luar negerinya perempuan. Ya, itulah Indonesia yang memberikan ruang kepada kita untuk menjadi apa saja. Ya, kalau dulu adat yang kemudian membelenggu kita, adat. Untuk yang kata, ibu saya itu pernah cerita kepada saya. Aku bisa kawin itu isik cilik. Oh gitu Bu, iya. Aku sih umur 14 tahun. Jadi jawab bayangkan 14 tahun. Dulu dijodohkan, ibu itu dijodohkan. Untung dapat bapak saya ganteng gitu ya. Sebagai bukti tidak boleh menolak. Saking lucunya, ibu saya itu cerita sambil ketawa. Aku bikin saking cilikku. Jadi kalau bapak mengajak melaku yang gerdu itu mau sepati itu yang ngejar itu gerdu istilahnya. Jadi kalau bapakmu ngajak melaku aku yang gerdu. Aku kalau diajak melaku yang toko ini Pengli itu pojokan jalan. Dulu ada toko Cina namanya Pengli. Di situ toko, kalau sekarang ya minimarket lah gitu, kayak minimarket. Masuk di situ kemudian bapak saya bilang, wis mileo dewi pengen apa gitu katanya. Apa yang dipilih oleh ibu saya? Sambil tertawa ibu saya gitu. Saking cilik aku disek di kawan bapakmu. Orang sekarang wis mileo cukup mas, cukup apa kan gitu orang sekarang. Ya. Ibu saya dipilih apa? Peniti sama bekel. Ya, saking kecilnya, saking kecilnya. Gitu. Belajar dari situ kemudian saya mendidik anak-anak saya baik perempuan maupun laki sama. Saya beri atmosfer ekosistem, silakan kamu mau jadi apa terserah. Suatu saat anak saya yang pertama itu lulus dari FKI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian habis lulus, kemudian bayangan saya, wis sedang menikah saya, gitu, ya. Ternyata dia cari beasiswa, meneruskan master ke Belanda ilmu kesehatan. Saya sebagai orang tua kemudian nanya, mbok yo tak kawin sih, gitu. Bagui lagi kuliah meneh. Apa jawabannya? Yang kemudian menjadi saya. Ini mungkin di mana-mana karena ceramah itu kemudian menimpa saya sendiri gitu ya. Anak saya bilang, Pak, di Indonesia itu
itu antara laki-laki dan perempuan, banyak perempuan. Dari banyak perempuan itu di Indonesia 95% menikah, tapi pendidikannya tidak cukup. Saya ingin menambah jumlah wanita Indonesia yang menikah tapi pendidikannya tinggi. Dan habis itu saya tidak bisa ngomong apa-apa, gitu ya. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan didekatkan jodohnya, mendapatkan jodoh yang baik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah namanya doa saya terkabul. Jadi kalau kita betul-betul kita serahkan kepada yang kuasa, ketika kita punya anak baik, insya Allah yang baik itu akhirnya juga akan menjadi baik. Demikian juga ketika saya kemudian ketika saya kembali masuk saya, niat saya sama istri hanya ingin membangun Magetan, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Ya, ingin membangun Magetan pada Magetan menjadi kabupaten yang diperhitungkan. Kalau seandainya Indonesia itu maju, Magetan harus ikut andil di dalamnya, bukan hanya jadi penonton. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama dan mayoritas karena kita beragama Islam. Kalau Indonesia maju, kalau Magetan maju, umat Islam pasti ikut andil di dalamnya. Kewajiban kita untuk selalu menuntut ilmu, menambah pengetahuan dalam rangka persaingan ya di era kemajuan seperti sekarang ini. Kalau kita cerita semanten sama di samping setengah jam saya lihat. Menawi wonten kirangipun dalam nyuwun begini kang kathah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.